Di zaman sekarang orang lebih suka motong ceramah para guru-guru, akhirnya FYP dijadiin huru hara. Jadi huru hara. Wah, ini banyak Bu ya, ceramahnya panjang 1 jam dipotong. Kenapa? Dipotong cuma 1 menit yang sekiranya bisa FYP, bisa terkenal, kemudian jadi huru hara. Ustadz ini ngomong ini, ustazah ini ngomong ini. Hati-hati, lebih bijaklah menggunakan media sosial, cari kajiannya yang lebih lengkap. Jangan cuma nonton sepotong kita langsung percaya, menghujat. Jadi netizen yang ngetik jarinya sana sini dan lain sebagainya, ini dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari sanad yang tepat, guru yang tepat ya. Yang kedua tadi, kalau bisa langsung tatap muka, wajhan biwajhin. Kemudian lagi ketika kita mau belajar, sucikan hati kita. Ini terakhir ya, agar ilmu lebih mudah masuk ke dalam hati kita. Kenapa saya bilang tadi di awal, ada orang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jiping, ngajinya cuman nguping aja. Ketika nyampe di rumah, tadi Ustazah Sifa nyampein apa? Lah ya katanya, lupa tadi katanya. Pokoknya begitu dah, lupa nih ngajinya. Kenapa? Bisa jadi karena ilmu itu nggak masuk ke dalam hati kita. Dulu Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi su'al hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai guruku Imam Waqi, aku mengeluhkan diriku yang beberapa hari terakhir ini kok kayaknya susah ngafal, susah menerima kebaikan, susah menyerap ilmu yang saya pelajari. Kenapa ya wahai guruku? Maka gurunya Imam Waqi mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya hidayah, dan hidayah cahaya Allah nggak bakal nyampe ke hati orang-orang yang di dalam dirinya penuh dengan maksiat. Jadi kalau diri kita penuh dengan maksiat, hati kita penuh dengan penyakit hati, ujub, iri, dengki, sombong, takabur, ya hasad dan lain sebagainya, ini susah menerima ilmu pengetahuan. Lagi kata Imam Waqi, ilmu bakal masuk ke dalam hati yang dia memang kosong dari maksiat. Ditanya Imam Syafi'i, ada nggak maksiat yang kamu lakukan? Apa kata Imam Syafi'i? Nggak ada wahai Imam Waqi, aku nggak ngapa-ngapain dari kemarin, tapi aku ingat satu perkara. Aku tuh, kata Imam Syafi'i, kalau mau berangkat ke majelis ilmu, mau nuntut ilmu sama guru, aku lewatin rumah tetangga yang dia punya pekarangan tanaman. Kalau lewat, tangan saya suka usil nyabutin daun-daunannya. Ibu pernah nggak begitu? Oh, ustazah bukan lagi, mangga tetangga udah mau jatuh saya petik katanya. Kadang-kadang lupa bilang gitu ya. Nah ini hati-hati, sifat waro ini penting ketika kita jadi penuntut ilmu. Orang yang pengen faham ilmu, faqihu fiddin, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dia harus mengosongkan dirinya dari maksiat, dia harus jadi orang yang waro. Hati-hati, hati-hati yang masuk ke dalam perutnya, yang dia konsumsi, yang dia gunakan halal atau haram, syubhat atau tidak. Tuh Imam Syafi'i, gara-gara perkara nyabutin tuh ada rumput orang, apa pohon orang, nyabutin daunnya, kata Imam Waqi, itu maksiat. Kenapa? Karena engkau mencabut sesuatu milik orang lain yang engkau tidak izin terlebih dahulu. Ya Allah, Bu, kita istighfar bareng-bareng Bu. Astaghfirullahaladzim. Bunga orang suka kita cabut, daun orang suka kita cabut ya, buah orang suka kita cabut, ternyata itu juga maksiat, tidak waro. Ya, jadi apapun yang masuk ke dalam diri kita, kalau kita pengen jadi muta'alliman, orang-orang yang dapat keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan, jadilah pribadi yang waro, berhati-hati dalam menggunakan dan memakan apapun. Insyaallah yang hadir semua kita mudah-mudahan masuk dalam golongan muta'alliman. Kalau nggak bisa muta'alliman, jadi mustami'an. Kalau nggak bisa jadi mustami'an, kita di tingkatan yang paling rendah minimal jadi muhibban, orang yang cinta sama ilmu, orang yang cinta sama ulama, orang yang cinta sama orang-orang yang suka mencari ilmu. Terakhir kata para ulama, kun ma'allah, idza lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Jadilah orang yang bisa dekat sama Allah
Kalau kita nggak bisa jadi orang yang dekat sama Allah, minimal kita jadi orang yang bisa dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah, yaitu para ulama. Karena al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah jam 11 kurang juga, saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Jazakillah Ustazah. Alhamdulillah ya, Masya Allah sekali ya isinya tausiahnya Ustazah Syifa ini padat ya, padat gitu. Mungkin walaupun padat ya, karena isinya padat, cepat, mungkin ada yang kelewat ya untuk dicatat ya Ustazah ya. Kami membuka sesi tanya jawab, masih bisa ya Ustazah ya. Kami isi dengan 2 dulu ya untuk tanya jawab. Silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, unjuk jari. Ya, silakan Ibu sebutkan namanya. Sebentar, ini Bobo. Ya, Ustazah. Ya. Oh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ini ada grup WA, grup pengajian gitu. Dia ada seorang mengirimkan sesuatu semacam hadis yang mengatakan, bukan hadis ya, maksudnya sebelum hadis itu datang, dia tulisan itu bilang. Gimana Ibu? Boleh kencengan? Agak deketin aja ya, mikrofonnya Bu. Ada saya grup pengajian, di WA mengirim sesuatu. Ada bacaan begini Ustazah, ciptaan Allah dari tangan Allah, dari tangan Allah. Nah saya lupa gitu kata-kata itu, tangan Allah gitu. Nah terus saya jawab di WA itu, sahabat yang mengirim itu, tolong dong jangan pakai tangan Allah. Berarti kita tahu dong itu Allah ada tangan. Sedangkan kita kan tahu itu wujud Allah itu apa segitu kan. Nah terus apa saya salah menegur kayak begitu gitu. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu, harus ditegur. Harus ditegur ya, karena memang ada sebagian pemahaman yang ketika menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran, iya, ya, oke, ya, baik. Nah, terkait hal ini memang ada perbedaan dari pendapat para ulama atau golongan ya. Saya bilangnya golongan ya, karena kan di Indonesia yang hadir juga beberapa golongan pemahaman agama. Ada yang ini agak nggak enak sebenarnya disampaikan. Ada yang cenderung lebih ekstrim, ada yang cenderung lebih disebutnya malah membebaskan dalam beragama, tapi ada yang wasatiyah, tengah-tengah gitu ya. Ini dalam pemahaman agama. Nah, terkait yadullah fawqa yadayhi misalkan. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka gitu. Menggunakannya kata langsung tangan Allah gitu ya. Ada pemahaman beberapa golongan yang memang mereka itu ketika menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran ya, dan itu berbentuk kayak tadi tangan Allah, terus kemudian yang arsy-nya Allah dan lain sebagainya, itu didefinisikan sebagai ya sama kayak manusia gitu. Tangan Allah ya tangan Allah gitu. Kemudian arsy-nya Allah ya berarti singgasananya Allah, rumahnya Allah gitu. Ini perbedaan pendapat para ulama. Tapi ada ulama yang lain mengatakan bahwa itu cuma majas aja, sebenarnya kiasan. Arsy-nya Allah tuh bukan berarti yang kalau kita bayangin arsy itu ada singgasana, tuh kayak tempat-tempat raja tuh, duduk bangkunya besar, singgasana. Bukan berarti singgasana yang kayak seperti itu. Tapi arsy-nya Allah itu lebih kepada kudrah, kuasanya Allah. Gitu. Jadi kalau kita dapati ada beberapa guru atau ustadz yang menerangkan demikian, betul. Tapi kita mau lebih pengen cari referensi yang lain, lebih bagus lagi. Gini loh, dalam beragama kan kita nggak boleh nyalah-nyalahin orang ya, asal nyalah-nyalahin orang. Itu pentingnya belajar. Orang yang belajar memperdalam agama dengan sebaik mungkin, dia nggak gampang nyalahin orang. Gitu, nggak gampang nyalahin orang. Contoh kayak perkara kunut. Ada orang kunut, ada nggak kunut. Dua-duanya punya dalil.
Yang dosa itu yang kagak sholat subuh. Betul nggak Bu? Betul nggak? Betul. Kita